أيها الإخوة، هيا بنا نبدأ دراستنا اليوم بقراءة البسملة معا. بسم الله الرحمن الرحيم. Baik, hari ini Alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang ke-14 di halatis siha wal afiyah, dan insyaallah pembahasan kita hari ini tentang al-ma'ahid ad-diniyah harakatun malmusah fid da'watil islamiyah. Namun sebelumnya kita bahas dulu mufradat-mufradat dan uslub yang ada di materi kali ini ya. Jadi untuk membuat teks atau mengarang dengan bahasa Arab itu kita membutuhkan mufradat dan uslub. Mufradat saja tanpa uslub itu nanti akan mengarah kepada bahasa Arab rasa Indonesia. Maka dari itu kita juga harus belajar tentang uslub atau gaya bahasa orang Arab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Al-mufradat datul ahamiyah. Mufradat yang mempunyai urgensi atau penting gitu ya. Yang pertama ada harakatun malmusah. Ini bermakna gerakan yang konkret. Gerakan konkret, gerakan nyata. Harakatun malmusah. Harokah gerakan, malmusah itu konkret nyata. Kemudian ada ihtamma yahtammu yang digandengkan dengan bi yang bermakna memperhatikan. Kemudian yang ketiga ada hafaza yuhafizu tahfizan. Ini bermakna memberikan dorongan atau motivasi. Kemudian berikutnya ada lagi sullat. Sullah ini artinya sekelompok orang ya. Ya kayak bermakna firqah atau kelompok gitu. Berikutnya ada buk'ah. Buk'ah ini dijamakkan menjadi biko yang artinya adalah lokasi atau daerah. Buk'ah. Berikutnya ada sa'a yas'a. Buk'ah kawasan ya. Kawasan, daerah, lokasi. Sa'a yas'a yang artinya berusaha. Makanya ada istilah sa'i dalam haji itu ya. Itu berasal dari kata sa'a yas'a. Kemudian ada taksis. Ini masdar dari assasa yu'assisu taksisan. Yang bermakna membangun. Kemudian ada insya'ul marakizit tarbawiyatil islamiyah. Mendirikan pusat pendidikan Islam. Bisa juga kita pakai taksis ya, membangun. Kemudian la syakka, tidak diragukan lagi. Tidak ada keraguan itu kita bisa mengucapkan dengan la syakka, la roiba. Kemudian fala gharabata, tidak ada keheranan, tidak heran, tidak aneh, tidak gumun, tidak aneh. Kemudian ada al-masail mabzulah, usaha-usaha yang dicurahkan, yang dikerahkan. Kemudian ada min ajli yang artinya demi, min ajli. Kemudian ada al-akhdu bi aidi, ini sama kayak nasoro yang suruh, yang artinya menolong atau membantu. Kemudian ada jilun, jamaknya ajiyal, artinya generasi, jil ajiyal. Kemudian ada al-gharra, al-munawwar, yang artinya itu terang benderang. Kemudian ada lagi di halaman berikutnya ada fi waqtin, sementara itu. Kemudian ada abnaul Islam,
pemuda atau remaja Islam, sebenarnya abna itu jamak dari kata ibnun, yang artinya anak laki-laki. Ketika disandingkan atau digabungkan dengan Islam menjadi pemuda atau remaja Islam. Iltafata yaltafitu ila, artinya peduli, perhatian, menoleh, melirik. Makna aslinya itu menoleh. Maksudnya itu peduli, perhatian. I'tina ahum mahsur. I'tina itu masdar teman-teman dari kata i'tana ya'tani i'tinaan. Jadi perhatian mereka terbatas mahsur. Kemarin di pertemuan sebelumnya ada kalimat ghairu mahsur yang artinya tidak terbatas. Kemudian ada nailus syahadah, memperoleh ijazah. Jadi ijazah itu syahadah. Bukan kita artikan ijazah ya kalau dalam bahasa Arab. Ijazah itu sebenarnya berarti pemberian. Dari kata ajaza yujizu ijazah. Ini pemberian. Atau ini apa namanya memperbolehkan gitu. Ijazah itu. Tapi kalau ijazah dalam makna keterangan tentang kelulusan atau kemampuan kompetensi tertentu, nah itu namanya syahadah kalau dalam bahasa Arab. Berikutnya ada bitali. Bitali maknanya ya berikutnya, selanjutnya, kemudian. Al-waqi' yakul. Fakta berkata, realita berkata. Waqi' itu sesuatu yang terjadi. Berarti kan sesuai dengan kenyataan, realita atau fakta. Jamaknya wako'ik. Wako'ik. Lalu ada hadil hakikoh saidah. Kenyataan ini populer, saidah. Saidah. Ini artinya populer tapi kalimatnya tidak populer ya teman-teman. Hadil hakikoh saidah, masyhuroh. Syai'ah. Masyhur itu banyak bahasa Arabnya. Masyhuroh. Syai'ah. Saidah. Aslu madaril Islam. Pokok atau intisari Islam. Di madar, madar itu maknanya banyak, salah satunya tema. Di tema pokok, pokok tema gitu ya dalam ajaran Islam. Kemudian ada asimah yang maknanya adalah ibu kota, dijamakkan menjadi awasimu, ibu kota. Kemudian ada ayyudhhu anfusahum. Mereka mengorbankan jiwa mereka. Berikutnya ada tahqiq. Tahqiq itu merealisasikan, mewujudkan. Ini masdar dari haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Kemudian ada al-mujtama yang artinya masyarakat. Qadral mustata' semampunya. Minal ma'lum patut diketahui. Salah kaya sluku menempuh. Orangnya namanya salik. Kalau jalannya atau metode menempuh namanya maslak. Maslak. Ada pesantren namanya Maslakul Huda. Berarti jalan menempuh petunjuk. Manhajut taufik. Manhaj itu metode taufik, pemaduan atau sinkronisasi. Manhajut taufik. Kemudian ada ad-dirasatu diniyah, studi agama. Studi. Kalau bahasa kita kan pembelajaran gitu ya. Cuman bahasa lebih ilmiahnya itu studi, dirosah. Kemudian ada abaya'ba, enggan. Ini dipakai dalam Al-Quran ketika menjelaskan iblis yang nggak mau sujud itu ya. Aba wastakbar itu kan. Enggan dan merasa sombong. Qadiman asilan. Artinya tua, kuno. Ngala hal. Ala hal. Bagaimanapun juga pokoknya. Ini sering dipakai sama orang Arab ya. Ala hal. Kalau diartikan satu-satu ya
pada setiap keadaan. Tapi makna kontekstualnya, uslub ini bermakna bagaimanapun juga, atau pokoknya. Al-maqamul awal, prioritas. Kemudian ada tamayyaza. Ya tamayyazu, yakni memiliki keistimewaan atau karakteristik. Kemudian ada asarun, sayyi'atun. Asarun, itu dampak. Sayyi'ah yang negatif. Asar kan dampak ya. Bekas atau dampak. Amrun la yakhfa ladal jami'. Nah ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Perkara yang tidak samar bagi seluruh orang. Maksudnya apa? Bukan rahasia lagi bagi semua orang. Kemudian amrun muhimun lil ghaya. Perkara yang penting sekali. Amrun perkara muhimun penting lil ghayah itu sangat atau sekali. Bahasa lainnya jiddan itu lil ghayah. Kemudian ada muhtamun bidda'wah yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Muhtam. Kemudian ada la siyama. La siyama itu biasanya apalagi ya maknanya. Cuman kalau di sini bermakna terlebih khusus. Ya, maknanya biasanya apalagi lah siyama itu. Kemudian ada mantiqah, jamaknya manatik. Ini artinya kawasan atau daerah sama sama kayak biqah, buqah, biqa tadi ya. Ngamma nahal jahlu. Ngamma telah merebak, menyebar sukanaha di antara para penduduk al jahlu kebodohan. Kebodohan telah menyebar di antara penduduk. Berikutnya bila syakin, bila roibin, la syaka, la roiba maknanya sama, yaitu tidak diragukan. Yu'addu dianggap ya, yu'addu dianggap atau dihitung ya. Berikutnya ada ma'had, jamaknya ma'ahid yang artinya pondok-pondok pesantren. Ma'had satu, ma'ahid jamak. Markaz itu pusat. Markaz itu satu, pusat satu. Kalau jamaknya marokis. Marokis. As-sa'at tafaqquhu fid din. Tafaqquh fid din. Tafaqquh itu apa namanya? Memahami atau mempelajari fiddin dalam ilmu agama. Tafaqquh dari kata faqiha yafqahu itu teman-teman. Memahami memahami ilmu fikih ya bil khusus. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendakinya baik, maka Allah membuat dia fakih dalam hal agama. Buat dia faham masalah ilmu agama. Baik, alhamdulillah sudah selesai untuk mufradat dan uslubnya. Nah, berikutnya kita akan langsung aja ke teksnya tadi, teman-teman. Nanti akan saya baca eh, halaman ini aja. Kalau waktunya ada ya. Nanti halaman selanjutnya silakan dibaca sendiri. Kalau ada yang ditanyakan, silakan disampaikan di grup atau Japri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ma'ahidud Diniyah. Pondok-pondok keagamaan. Ya, pondok pesantren lah gitu. Harakatun malmusah. Gerakan nyata, gerakan konkret. Harakatun malmusah itu. Gerakan konkret. Bisya'ni nashril ulumid diniyah balighan. Oh, afwan. Bacanya kecepatannya. Harakah malmusah fid da'watil islami. Jadi gerakan konkret atau nyata dalam dakwah Islamiyah. Ihtamal muslimun bisya'ni nasyril ulumid diniyah ihtimaman balighan. Orang-orang Islam ihtama memerhatikan atau peduli
bisya'ni dengan urusan nasril ulum, penyebaran ilmu ad-diniyati agama, ihtimaman balighon dengan perhatian yang luar biasa, yang berlebihan. Balighon itu makna aslinya. Maksudnya dengan perhatian yang sangat-sangat luar biasa gitu. Wa hadzal amru huwallazi haffaza sullatan minal ulama. Hadzal amr, perkara ini, huwallazi, dia itu yang haffaza, mendorong atau memotivasi, sullatan minal ulama, sekelompok dari para ulama. Fi kasirin min biqail ardi, di dalam banyak lokasi atau tempat. Ya, di apa bahasa Arabnya biko. Artinya tadi kalau di sini biko ini kayak area. Apa tadi teman-teman biko? Lokasi, kawasan ya. Saya hafalnya lokasi. Kawasan. Di min bikoil ardi, dari kawasan-kawasan bumi. Maksudnya itu ya dari banyak tempat di muka bumi ini. Minha Indonesia. Di antaranya adalah Indonesia. Jadi di situ teman-teman ada beberapa kalimat yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah kalimat ihtama ya. Ihtama itu selalu gandeng dengan bi. Jangan sampai tertinggal baknya. Kalau antum juga masih ingat dulu ketika kita membahas materi kedua atau tiga, kita membahas fudlatul kalam, salah satunya maf'ul mutlak. Nah, di sini ada maf'ul mutlak nih, yaitu lafaz ihtimaman balighun. Orang-orang Islam itu memerhatikan urusan penyebaran ilmu agama dengan perhatian yang luar biasa. Kemudian di sini ada hafazah. Hafazah maknanya mendorong atau memotivasi. Sulatan minal ulama fi kasirin min biqa'il ard. Biqa' tadi jamak dari buk'ah, minha Indonesia. Memang orang Arab itu untuk mengatakan Indonesia, pakai i itu kesulitan. Nggak tahu kenapa. Mereka lebih sering bilang andu atau undu. Indonesia atau Andunisi, Indonesia. Ayas au fi ta'sisil madaris. Mereka itu berusaha untuk mendirikan sekolah-sekolah, pondok-pondok, wal ma'ahid, wa insya'il marakizit tarbawiyatil islami, dan membuat pusat-pusat pendidikan Islam. Nah, di situ teman-teman ya. Ada mufradat-mufradat seperti taksis. Kemudian tadi ada juga insya'il marakis. Ini juga ada tadi. Wala syakka anna hadhil masya'il mabdulah tu'addu min afdalil a'malis shalihati. Wala syakka, tidak diragukan lagi, anna hadhil masya'il mabdulah, bahwasanya usaha-usaha yang dikerahkan ini tu'addu min afdalil a'mal, terhitung atau dianggap dari amal-amal soleh yang paling utama. Jadi usaha-usaha untuk mengembangkan, membentuk, mendirikan pusat-pusat pembelajaran agama itu merupakan al-masya'il mabdulah, usaha-usaha yang dicurahkan yang termasuk afdolil a'mali sholihah, paling utamanya amal soleh. Min ajlil akhdi bi aidil jili, karena bantuan. Jadi min ajlil akhdi bi aidil jili. Nah, tadi mungkin tonton yang baru datang ya, kita kasih uslub al akhdu bi aidi, ini maknanya nasoro, menolong. Jadi kalau min ajlil aidi biya, min ajlil akhdi bi aidil jil, berarti karena menolongnya, karena menolong ini generasi muda
al-jadid yang baru, ila ta'alim dinihimul gharra'i, untuk pembelajaran-pembelajaran. Taklim itu pengajaran ya, taklim jamaknya ta'alim, dinihim agama mereka al-gharra' yang luar biasa. Sebenarnya gharra itu maknanya kayak munawwar, ini bersinar, disinari. Fi waktin kana, pada suatu saat atau sementara itu gitu ya, fi waktin itu ya. Fi waktin sementara itu. Ini kalau kita artikan fi waktin saja kan di waktu, ini kan kurang pas ya. Ini uslub fi waktin itu maknanya sementara itu. Fi waktin kana kasirun min abna'il Islam la yaltafituna illa ulumiddin. Ada banyak dari para pemuda-pemudi Islam yang tidak menoleh, tidak melirik, maksudnya tidak tertarik, tidak peduli kepada ilmu-ilmu agama. Lianna i'tina'ahum mahsurun ala nailis syahadah. Ini kayak kita-kita ini ya. Karena fokus mereka atau perhatian mereka itu tertuju pada atau terbatas pada memperoleh ijazah ala nailis syahadah. Wabitali, kalau antum nggak kayak gitu ya alhamdulillah. Hadir belajar ya, niatnya belajar karena apa namanya, memenuhi panggilan atau memenuhi perintah Allah untuk belajar kan. Kemudian wabitali, dan selanjutnya at-tawadzuf awil amal fahasbu. Ya, selanjutnya ya udah tawaduf awil amal, kerja. Jadi pegawai, tawaduf itu maksudnya jadi pegawai atau kerja gitu ya. Fahasbu saja. Jadi yang di pikiran mereka itu kayak gitu. Sekolah dapat ijazah terus kerja. Fahasbu saja. Fala gorobata idan. Maka tidak heran kalau begitu. La gorobah ini maknanya tidak heran. Ayan tasyirul jahlu bainan nas. Kebodohan itu yang tasyir, apa namanya, menyebar, tersebar di antara masyarakat. Ngan umuri dinihim. Tentang urusan-urusan agama mereka. Manga anaha, sering muncul ya manga anna. Padahal perkara agama itu wajibatun alaihim, wajib buat mereka itu. Kahkamis sholati, seperti hukum-hukum salat, wasaumi, puasa, wa ghairihima, dan selain keduanya minal ibadati, dari ibadah-ibadah. Wal waqi' yakul, dan kenyataannya berkata, inna hadil haqiqah sa'idah. Sesungguhnya eh, hakikat hakikat itu ya sesuatu yang sebenarnya, berarti ya fakta ini kayak gitu. Sa'idatun masyhur fi kulli makanin, di segala tempat, hatal biladil arabiyah, sampai-sampai juga termasuk negara-negara Arab itu sendiri, alatihiyya aslu madaril Islam, yang mana Arab itu merupakan pokok, ya, pokok dari madaril Islam, wa awasimil khilafati qadiman, yang merupakan asal dari ibu kota pemerintahan dulunya, ya, qadiman. Lakin sya'allahu ayyuwaffiqa rijal hadil ummah. Tetapi Allah menghendaki untuk memberi taufik kepada para pemuda umat ini, ayyudahu anfusahu, yuwaffaqah, untuk mengorbankan diri mereka sendiri, wa nafaisahum wa awqatahum fi tahqiqi hadal maqsid, dalam merealisasikan maksud atau tujuan mereka al-jalil yang agung, ala wa huwa nasrul ilmi. Ketahuilah itu adalah menyebarkan ilmu,
wal khairi, menyebarkan kebaikan fil mujtama'i, di masyarakat, qadral mustata'i, semampunya. Taib teman-teman. Di sini di baris pertama untuk paragraf kedua ada syighah minal ma'lum. Nah, minal ma'lum masih ngerti artinya ya. Minal ma'lum inna ba'dal ma'ahid fi Indonesia qad salaka maslakan, jadi telah menempuh metode yang baru dan seterusnya. Silakan teman-teman baca sesuai dengan mufradat yang sudah tersedia tadi, insya Allah akan sangat membantu. Kalau ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan via grup atau via Jabri. Baik teman-teman, hari ini eh, saya kira cukup dulu untuk insya-nya. Kita akan lanjut ke materi biasanya yaitu qiraah ya. Dan untuk tema daripada qiraah hari ini seperti biasa teman-teman, kita acak ya, kita cari tema yang sekiranya jarang dibahas. Oke, sebentar. Ini udah masuk sholat. Hmm. Nah ini, kita belajar ini aja ya. Ini kan ada angka-angkanya ya. Kita sekaligus belajar adat makdud. Taib. Sudah kelihatan teman-teman ya? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang akan kita pelajari hari ini apa? Yang pertama tentu ya Arabnya ya. Tapi sebelum ke Arab, seperti biasa kita perlu memahami kalimah-kalimahnya ya. Yang pertama kalimah, yang kedua Arab, Arabnya apa? Yang ketiga kedudukannya, dan yang terakhir tanda Arab atau harokat akhirnya itu loh. Itu apa? Keadaan akhirnya itu doma, fathah, kasrah atau sukun dan seterusnya. Baik. Kita mulai dari ini ya. Nah, yang ini. Jumlah rakaat sholat fardu. Baik, teman-teman. Saya beri kesempatan buat teman-teman untuk membaca teks ini dari faslun sampai tasbihah ini ya. Sampai sini. Tafadhal. Silakan dinyalakan suaranya. Silakan teman-teman. Masih scanning, masih meraba-raba bacanya. Ya Ustaz, Oke, tafadhal ya, akhi. kalau itu Pak, Kenapa? faslun, Ya, langsung aja dari faslun, faslun sampai tasbihah 6. warokaan faro ibi, taba'ata misaro, rokaan, fiha arbaun, wasalatun, sajdatan, wa arbaun, wasifun, takbirotan, wasifu, wasifu, tasah, tasah, hidati, wasifu, tasah, hidatin,
wa asar wa asar taslimatin wa mi'atu wa salatu wa mi'atun wa salatun wa khamsu dan tasbih apa Oke, meskipun agak kurang jelas suaranya, tapi saya cukup menangkap apa yang dibaca oleh Akhi Zubaidi. Baik, syukran jazilan Akhi. Nah, itu tadi teman-teman bacaan dari Akhi Zubaidi. Eh, ada beberapa kalimat yang sebenarnya masih perlu diperbaiki, tapi nggak tahu ya kalian sudah mengetahuinya atau belum. Sebenarnya simpel sih, kayak harusnya tanwin tapi nggak tanwin, harusnya sukun tapi nggak sukun, itu aja sih. Taib, peserta yang lain saya persilakan untuk membaca. Belum ada? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas aja teman-teman ya. Oke, teman-teman bisa nyalakan suaranya. Kita bahas langsung ya Arabnya. Kalimah faslun. Ini ber-i'rab apa? Faslun ber-i'rab. rofa Oke. Kenapa Rofa? Jadi rofa ya marfu Rofa. Kalau menjadi apa teman-teman? Ya Arabnya Rofa betul. hadi Kedudukannya sebagai hada taslim apa? Khobar. 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 Oke. rofa Kemudian di sini waroka'atu. rofa Nah, rokaatu berarti i'rabnya apa? Doma. Eropa. I'rabnya rofa. Apa alasannya rofa? Menjadi rofa mubtada rokaatu. Oke, ini jadi mubtada ya. Ada. menjadi Rokaatu al-faraidi. Al-faraidi i'rabnya Oh, Irobnya Arab ke yang Hopad. khofat. Oke, atau jar ya. dar Kenapa dia khofat? Berkedudukan sebagai apa? Mudop Ileh. Oke, sebagai mudhof ilaih. Betul. Lalu sab'a. Sabata. Oke, sab'ata asyara. Ini gandeng ya. Sab'ata asyara ini beri'rab apa teman-teman? Erob. Nasob. I'rab nasab, yakin? rofa Oke, coba kita bahas ya. Kalau rofa dia nasab, kedudukannya apa? Kalau rofa, kedudukannya apa? I'rab itu disebabkan oleh kedudukan. Jadi khobar itu teh. Oke, kalau khobar berarti i'rabnya apa teman-teman? Ropa. Ah, itu yang betul. Jadi sab'ata asyaranya rofa karena jadi mubtada. Lah tanda Nah, rofaknya apa? Ya nggak ada karena sab'ata asyara ini mabni. ini Kenapa mabni? Karena dia angka 11 sampai 19. Simat. Itu mabniun. Latihan. Mabniun alal fathi ya. Moga masih ingat itu materinya. Ingat-ingat lupa. Kemudian di sini ada rok ngatan. Tan. I'rabnya rofa, nasab atau khafat. Arab Nasob. Kenapa nasab? Karena tamyiz. Karena tamyiz. Oke, jadi ini nasab teman-teman. Alasannya karena jadi tamyiz. Nah, bagaimana cara kita tahu kalau dia ini jadi tamyiz? Cirinya ada nggak? Apanya gitu.
Cirinya adalah jatuh setelah angka Angka belasan. 11 sampai 99. Hmm. Jadi kalau makdud dari 11 sampai 99 itu pasti nasab menjadi Tamyiz. tamyiz. Tamyiz, kalau ditanya tamyiz itu apa? Tamyiz itu penjelas dari sesuatu yang samar gitu. Sab'ata asyara raka'atan fiha. Fiha arbaun. Fiha ini susunan jar majrur ya, sudah jelas, nggak usah kita bahas. Kita bahas arbaunnya. Tadi bacanya arbaun, betul akhi? Arbaun ya. Arba. Arbaun itu i'rabnya apa? Ropa. Kenapa Rofa? Jadi jadi mubtada. Jadi Khobar. mubtada, jadi khobar. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kalau jadi mubtada, khobarnya mana? Kalau Fiha. jadi khobar, mubtadanya Mubtada mana? muakhor. Khobar muqaddam, pihanya khobar muqaddam. Hmm? Ada bangunnya mubtada muakhor. Oke, ini usulan atau pendapat ya. Yang lain gimana? Setuju atau enggak? Ya, itu. Enggak setuju. Setujunya gimana? Ya, fiha arba'in mungkin terdapat Arbaun menjadi khobar. Lah mubtadanya mana, akhi? mubtadanya. Oh iya, ini saya kebalik ini. Kebalik. Arba'in ini mubtada wakar. Oke. Mubtada muakhor. Jadi arbaun ini dibaca rofa Rofa. karena jadi mubtada. Mubtada. Nah, khobarnya di mana? Khobarnya itu fiha. Khobarnya fiha. Fiha ini adalah khobar muqaddam Qaddam. berbentuk syibhul jumlah jar Cermat. majrur. Sibeh. Sub. Nah, berikutnya wasalasuna. Salasuna i'rabnya apa? Caranya rofa. Ya, kenapa rofa itu? Atop. Atau Berarti kelafat kelapan arba. arbauna, baik. Tanda rofanya apa, teman-teman? Wawu. Wawu. Kenapa wawu? Jama. Jama Samamu Jakarta. Oke. Jadi ini rofa, atof, tanda rofanya adalah wawu karena apa? Mulhak. Masih ingat nggak mulhak? Mulhak di jam'il mudakaris salim. Disamakan hukumnya dengan jamak mudakar salim. Kenapa kok nggak disebut jamak mudakar salim saja, tapi mulhak? Karena Khairu akil. Ya, menyerupa. karena tidak memenuhi syarat jamak mudakar salim. Tidak memenuhi syaratnya. Nah, syaratnya jamak mudakar salim apa? Terbentuk dari isim mudakar berupa nama atau sifat laki-laki. Nama atau sifat laki-laki itu. Dari isim yang berupa nama laki-laki atau sifat laki-laki. Nah, salasuna ini mufradnya apa? Nggak ada toh. Nah, kalau kita memaksakan diri, mufradnya salasun. Kalau kita memaksakan diri ya, mufradnya salasun. Tapi salasun itu sifat dan nama atau bukan? Bukan toh. Nah, maka dari itu disebut dengan mulhaq. Ini terjadi pada angka 20 sampai 90 itu. Nah, berikutnya ada kalimat sajadah. Sajdatan. Jelas ini dibaca nasab, teman-teman. Kayak tadi ya, kayak rokatan. Alasannya karena menjadi tamyiz. Oke, dia nasab karena jadi tamyiz. Kemudian wa arbaun. Kenapa ini dibaca rofa arbaunnya? Masih kena maktub. Ataf ke lafad? Lapad salah arbaun tadi. Oke, lafad ke ataf kepada lafad sebelumnya tadi ya, yaitu arbaun wa salasun. Wa arbaun wa tis'una. Kayak gitu. Nah, ini arbaun ataf, tis'una juga ataf.
Takbiro, tun tan atau tin? Takbiratan. Takbirotan. Oke. Kemudian watis watis a atau watis i? Watis una. Mana? Oh, bukan. Lanjutannya. Watis u. Watis u ya. Watis Tasyahhuda tin. Watis u tasyahhudatin. Tis u-nya atof. Tasyahhudatinnya menjadi Jam muannas. mudhof ilaih. Jadi tasyahhudat ini makdud dari angka 9. Makdud dari angka 9 pasti jadi mudhof ilaih, teman-teman. Jadi tasyahud ini khafat, dia menjadi mudhof ilaih. Pasti itu. Makdudnya 3 sampai 10 itu jadi mudhof ilaih. 3 sampai 10. Nah, 9 itu kan termasuk 3 sampai 10. Oke, berikutnya wa ash. Nah, tadi bacanya akhi wa asharu ya. Harusnya wa ash ru taslimah Taslimatin. taslimatin. Ya udah, asyru taslimat. Sama berarti mudhof. Sama idhofah ini. Asyrunya diatofkan, taslimatinnya dijadikan mudhof ilaih. Terakhir wa mi'ah wa mi'atun ya. Lanjutannya wasalasun, ditanwin semua nih. Wa mi'atun wasalasun wa Suna tasbihatan. khamsuna tasbihatan. Mi'atun salasun khamsuna itu diatofkan, tasbihatan i'rabnya nasab karena menjadi tamyiz. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Oh. Tadi Ustaz diulang lagi. Yang mana? Makdud. Kalau makdud dari berapa tadi? Yang kita bahas tadi ya, yang jadi mudhof ilaih 3 sampai 10. 3 sampai 10. Makdud 3 sampai 10 jadi mudhof ilaih. Makdud 11 sampai 99 menjadi tamyiz. Kalau makdudnya 1 dan 2 itu menjadi man'ud. Kok menjadi man'ud? Menjadi na'at, afwan. Makdudnya, oh ya, menjadi man'ud, afwan. Betul. Nah, babun wahidun ya, menjadi man'ud. Karena adatnya jadi na'at. Itu ya. 1, 2 jadi man'ud. 3 sampai 10 menjadi mudhofun ilaih. 11 sampai 99 menjadi tamyiz. 100 makdudnya jadi mudhof ilaih lagi. Kayak gitu. Udah sampai 100 dulu kaidahnya ya. 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun itu makdudnya jadi mudhof ilaih. 100 buku, mi'atu kitabin, 1000 buku, alfu kitabin. Terus 1 juta buku, milyunu kitabin. Miliaru kitabin, trilyunu kitabin kayak gitu. Jadi mudhof ilaihnya itu selalu mufrad kalau 100 ke atas itu. Beda dengan 3 sampai 10. Ya, sampai sini. Ada lagi? Ini 153. Kenapa? 153 ini. Oh, kalau 153 yang dianggap 53-nya, bukan 100-nya. Jadi makdud dari 53, bukan makdud dari 100. Itu kayak ini tadi, mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihah. Itu kenapa ini kok nasab? Karena dia menjadi tamyiz dari salasun wa khamsuna. Ya, gimana, akhi? Ya, yang saya maksudkan tadi adalah kalau angkanya 100.000 itu sendiri gitu.
Kayaknya suara Iya. antum delay kayaknya. 5, Terlambat masuk kayaknya. 153. Iya. Oke, teman-teman. Iya. Agak, agak melebar dari sini, tapi masih ada kaitan. Hmm, Kalau yang bacaan tadi fahasbu itu Eropnya apa ya? yang apa? Apa, Akhi? Afwan, suaranya kurang jelas. Fahasbu. Fahasbu itu Eropnya apa ya? Fahasbu. Oh, fahasbu. I'rabnya fahasbu ya. Fahasbu itu setahu saya mabniun ngalad Iya. domi. Mabniun ngalad domi. Kenapa mabniun ngalad domi? Karena dia diputus dari mudhof ilaihnya. Kayak amma ba'du gitu loh. Iya. Gitu. Yang motif ilahnya apa? Kenapa? Motif ilahnya Mudhof ilaihnya antum cari sendiri ya. kira-kira gitu. Yang mudhof ilaihnya dikira-kira. Dan lafadznya apa antum cari sendiri. Nanti kalau udah ketemu kabarin saya ya. Dia lari kemana? Iya. Hmm. Intinya kayak amma ba'du, bin qablu gitu. Jadi mudhof ilaihnya dibuang, aslinya ya biasanya hasba, nasab gitu. Jadinya hasbu dimabnikan dhammah. Koplu. Koplu. Kakoiru. Tergantung ini ya, apa namanya kalimahnya juga fahasbu ini dia jadi apa gitu. Biasanya dia itu berkedudukan kayak aidon. Kok aidon apa namanya? Fakot, fakot, fakot itu kan artinya saja ya, biasanya ditarkib jadi hal. Jadi fahasbu itu ya kurang lebih kayak hal secara kedudukan. Nanti silahkan antum ini cari-cari dulu. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kalau saya tidak lupa akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi syaratnya harus antum cari tahu dulu. Nanti biar nyambung nih pembahasannya. Taib, teman-teman, eh itu aja untuk materi kali ini. Tapi ada satu tugas buat antum, yakni membaca teks ya. Tugasnya membaca teks, nanti dibaca teksnya lalu dikirimkan ke saya. Ini saya carikan yang pendek. Bentar. Ini aja ya. Yang diharamkan wanita haid dan nifas. Nah, silahkan antum screenshot ini. Kalau antum nggak pengen menyusahkan diri sendiri, bisa di screenshot. Nanti silahkan dibaca, lalu dikirimkan ke saya. Bacaannya yang penting apa? Jangan terlalu cepat, jangan disukun akhirnya. Harus jujur, harokatnya itu domah, fathah, apa kasroh harus jujur. Jangan dibaca wa yahrumu bil haid. Tapi yang jelas wa yahrumu bil haidi, apa bil haidoh, bil haidu, dan seterusnya sampai rukbah itu ya. Baik. Itu aja teman-teman. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Cuma dibaca saja. Baik. Saya cukupkan dulu. Nah, dibaca aja. Nggak dijelasin kedudukan-kedudukannya. Nanti kalau ada yang salah, baru saya tanya. Kenapa kok dibaca kayak gini? Ya mau ada yang salah atau enggak, tetap nanti saya ada pertanyaan satu atau dua gitu ya. Untuk menguji fahaman antum. Terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Eh, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kemungkinan ya Senin, teman-teman ya. Kemungkinan Senin. Nanti kalau ada waktu, karena kita kemarin ada libur ya, jadi sekarang baru pertemuan 14, harusnya 15 ya tadi. Nanti kita ganti di lain waktu insya Allah. Barakallahu fikum, kita akhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.